Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau menjawab sebuah pertanyaan terkait penggunaan pronoun relatif ya. Nah sebelumnya aku udah pernah buat video juga, tapi itu terkait dengan pronoun relatif simple, yaitu penggunaan qui dan juga que. Nah di video kali ini masih di pronoun relatif, tapi lebih ke dalam bentuk form composé. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bingung ataupun penasaran dengan materi hari ini, yuk kita langsung aja lanjut ke video pembahasannya. Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi, di video kali ini aku bakal bahas tentang penggunaan pronoun relatif composé dalam bahasa Prancis. Tapi sebelum itu, aku juga mau ngingetin ke teman-teman buat yang tertarik untuk nonton materi tentang penggunaan qui dan juga que, kamu bisa cek linknya di description box. Oke. Nah, pronoun relatif composé ini kalau dalam studi linguistik di dalamnya terjadi proses morfologis yang mana terjadi sebuah gejala infleksional. Dan proses ini sangat dipengaruhi oleh gender dan juga jumlahnya. Ya, sehingga antecedent yang digantikan akan bisa berubah-ubah katanya. Nah, sekarang kita langsung aja lihat contoh misalnya dalam penggunaan quel. Nah, quel ini dia akan bervariasi bentuknya tergantung pada gender dan juga jumlahnya. Dia akan jadi lequel ketika kamu gunakan kata ini untuk menggantikan sesuatu yang bergender maskulin singulier. Ya, maskulin tunggal. Terus maskulin jamak akan menjadi lequel. Kemudian akan menjadi laquelle ketika ia menggantikan sesuatu yang bergender feminim tunggal. Kemudian akan menjadi lequel untuk menggantikan feminim jamak. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat ada lequel, ada lequelle, ada laquelle, dan juga ada lequel. Kebetulan untuk bentuk jamak mereka memiliki pronunciation yang sama, lequel, tapi memiliki perbedaan dalam bentuk tulisnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh yang pertama. Misalnya, c'est la maison laquelle me fait peur. C'est la maison laquelle me fait peur. Nah, jadi laquelle ini menggantikan la maison, ya. Dan karena la maison bentuknya tunggal, maka pronoun relatifnya juga menjadi laquelle. C'est la maison laquelle me fait peur, itu artinya ini adalah rumah yang membuatku takut. Oke, semoga sampai situ paham. Dan sekarang kita lanjut ke contoh yang lainnya. J'ai oublié le titre du film lequel j'ai regardé hier soir. J'ai oublié le titre du film lequel j'ai regardé hier soir. Aku lupa judul film yang aku tonton kemarin malam. Nah, lequel di sini menggantikan le titre du film. Ya, jadi kenapa lequel? Karena antecedent yang digantikan bentuknya maskulin tunggal, le titre du film. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam bentuk jamak ya, karena tadi kita udah lihat beberapa contoh yang menggunakan bentuk tunggal. Dari feminim tunggal dan juga maskulin tunggal. Misalnya, voici les deux lettres lesquelles tu dois lire ce matin. Voici les deux lettres lesquelles tu dois lire ce matin. Ini adalah dua surat yang harus kamu baca pagi ini. Nah, karena yang digantikan atau antecedentnya adalah les deux lettres, maka pronoun relatif yang digunakan adalah lequel. Nah, lequelnya itu dipengaruhi oleh gender feminin dan juga bentuknya pluriel. Oke, les deux lettres. Oke, tadi kita udah lihat beberapa contoh ya dari lequel, lequel, laquelle, dan juga lequel. Nah, sekarang kita lihat kata-kata ini juga bisa menghasilkan kata baru ketika dia digabungkan dengan preposisi. Ya, jadi sebenarnya penggabungan seperti ini udah nggak baru lagi ya di dalam bahasa Prancis, karena kita lihat juga di bagian artikel partitif ya, misalnya de ketemu le
dia menjadi du, seperti itu. Nah, di bagian pronoun relatif juga sama. Kalau misalnya dia ketemu preposisi, kemudian ketemu dengan pronoun relatif, dia akan mengalami perubahan tertentu. Nah, misalnya aja, sebuah preposisi a itu ketemu dengan pronoun relatif ya. Jadi a ketemu dengan lequel, dia akan menjadi auquel. Kemudian kalau misalnya preposisi a ketemu dengan lequel, dia akan menjadi auquel. Kemudian kalau a ketemu dengan laquelle, dia menjadi à laquelle. Kemudian dalam bentuk jamaknya a ketemu lequel, dia akan menjadi auquel. Oke, jadi sekarang kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Misalnya yang pertama, la moto à laquelle il rêve est trop chère. La moto à laquelle il rêve est trop chère. Motor yang dia impi-impikan itu sangat mahal. Ya, jadi kita lihat di sini à laquelle menggantikan la moto. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Le livre auquel tu viens de lire n'est plus disponible. Le livre auquel tu viens de lire n'est plus disponible. Buku yang baru saja kamu baca sudah tidak tersedia. Oke, jadi auquel itu menggantikan le livre. Nah, jadi variasi-variasinya akan menjadi seperti itu. Nah, tadi kita melihat preposisi a ketemu dengan pronoun relatif. Seperti yang aku bilang, kata-kata ini bisa berubah ketika bertemu dengan preposisi, tapi nggak cuma ketemu dengan preposisi a aja. Misalnya preposisi de. Misalnya preposisi de ketemu dengan lequel, dia akan menjadi duquel. Kemudian de ketemu lequel, dia akan menjadi desquels. Kemudian de ketemu dengan laquelle, dia akan menjadi de laquelle. Kemudian de ketemu lequel, dia akan menjadi desquels. Sekarang contohnya seperti apa? Ya, kita lihat bareng-bareng. La montagne au sommet de laquelle nous montons offre une belle vue. La montagne au sommet de laquelle nous montons offre une belle vue. Di puncak gunung yang kita naiki memberikan pemandangan yang indah. Jadi seperti itu, de laquelle dia menggantikan la montagne. Oke, contoh berikutnya, c'est le prof de français duquel j'ai beaucoup appris. C'est le prof de français duquel j'ai beaucoup appris. Inilah pengajar bahasa Prancis dengan siapa aku banyak belajar. Oke, jadi kira-kira seperti itu terkait penggunaan duquel. Nah, selain dari dua kondisi itu, yaitu pertemuan antara preposisi a dan preposisi de dengan pronoun relatif, pronoun ini juga bisa disambungkan dengan misalnya kata avec, ya, avec laquelle, avec lequel. Nah, untuk variasinya akan aku taruh di description box, jadi teman-teman bisa lihat macam-macam variasinya di sana seperti apa. Dan kayaknya itu dulu untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang lain, silahkan komen aja di bawah. Nanti aku coba buatkan videonya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Au revoir.